masa kehamilan. Ini prinsipnya sebenarnya bersih. Ini ngomong-ngomong ketatnya nih ya. Sakit tangan udah. Prinsipnya bersih ya. Jadi alat-alatnya ada bak, tabung reaksi dan rak. Jadi kita siapkan 2 tabung, 1 tabung sebagai pembanding, 1 tabung sebagai uji coba. Ya, tuh tabungnya, rak tabungnya. Kemudian ada bengkok. Kemudian ada penjepit, handscoon ya, ada handscoon, ada pipet tetes pakai baki tolongin. Ada pipet tetesnya, lampu spiritus, kemudian spet, ya, seharusnya ada botol urinnya, lampu spiritus, ada larutannya Benedict sama asam asetat. Oke, untuk tindakan yang pertama adalah protein urin. Protein urin tujuannya untuk mengetahui kadar protein dalam urin. Ya. Protein urin judulnya. Jadi, untuk mengetahui kadar protein dalam urin. Untuk mendeteksi ada atau tidak preeklamsi atau eklamsi. Biasanya ini kita lanjutkan karena tekanan darah ibu biasanya sudah lebih dari 130. Kemudian sudah udem di wajah dan ekstremitas ya, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Makanya perlu kita lakukan pemeriksaan urin. Tapi sekarang semua ibu hamil wajib diperiksa urin. Ya. Protein urin ya, pertama kita siapkan 2 tabung reaksi berserak, 1 tabung sebagai pembanding, 1 tabung sebagai uji coba. Kemudian urin. Kalau untuk protein urin ya, ini reduksi ini. Kalau protein urin ya, perbandingannya 1:1. Jadi sebanyak apapun urin, sebanyak itu juga larutannya. Kalau protein urin yang kita pakai adalah asam asetat. Ingat perbandingannya berapa banding berapa? Ya. Contohnya, misalkan saya masukkan di sini urin 2 cc untuk pembanding, yang diuji coba juga 2 cc. Nanti yang akan saya tetesi asam asetat sebanyak 2 tetes. Ya, 1:1. Ini 2 cc, ini 2 tetes. Ya, jangan 2 cc, salah hasilnya. Oke ya. Protein urin tadi apa? Untuk mengetahui kadar protein dalam urin. Periksanya aja urin protein, berarti untuk mengetahui kadar protein dalam urin. Siapkan 2 tabung, gitu nanti jelaskannya. 1 tabung sebagai pembanding, 1 tabung sebagai uji coba. Dua-duanya kita masukkan urin sebanyak 2 cc, perbandingannya 1:1. Ya, kita siapkan urin sebanyak 2 cc. Oke, proses kerjanya. Yang pertama info konsen, jelaskan ibu. Di sini saya akan periksa urinnya ibu ya. Yang pertama saya melakukan info konsennya langsung sekaligus saja ya. Saya akan melakukan pemeriksaan urin protein untuk mengetahui kadar protein dalam urin sama reduksi protein reduksi urin untuk mengetahui kadar gula dalam urin. Ya, reduksi urin untuk mengetahui kadar gula dalam urin ya. Untuk kita ngecek bu, ibu sakit kencing manis kah atau penyakit gula. Konsen persiapan alat adalah rak, tabung reaksi, bengkok, lampu spiritus, pipet tetes, spet, penjepit, handscoon. Persiapan lingkungan, ciptakan lingkungan mungkin. Persiapan pasien suruh ibu kencing. Ibu silakan kencing dulu ya bu, baru persiapan penolong cuci tangan pakai handscoon. Oke. Prosedur tindakan. 2 tabung penguji sama tabung uji coba, pembanding dua-duanya kita masukkan urin. Setelah itu 2 cc ya. Yang tabung uji coba kita ambil ya, kita bakar di lampu spiritus sampai mendidih ya. Setelah mendidih diamkan kurang lebih 2 menit. Setelah itu bandingkan dengan pembanding. Jika sama dengan pembanding berarti negatif. Ya, jika warnanya sama dengan pembanding berarti negatif. Jika dia keruh, tetesi asam asetat sebanyak 2 tetes. Tetesi asam asetat sebanyak 2 tetes ya. Setelah itu aduk-aduk dulu. Ternyata setelah ditetesi asam asetat masih keruh. Bakar lagi. Ya. Setelah dibakar, diamkan, bandingkan dengan pembanding. Jika setelah ditetesi asam asetat dan dibakar dia sama dengan pembanding berarti negatif. Tapi dia jika keruh positif 1, keruh berbutir halus positif 2,
mengkristal dulu ya. Mengkristal positif 3, menggumpal positif 4. Atau kebalik Bunda. Keruh berebut saldo, mengkristal, menggumpal ya. 4. Ingat, perbandingannya 1:1. Urin protein adalah untuk mengetahui kadar protein dalam urin. Dua tabung pembanding dan tabung uji coba diisi urin. 1 cc Bun boleh. Setelah 1 cc bakar yang tabung uji coba. Dibakar sampai mendidih tadi, diamkan, bandingkan dengan pembanding. Jika sama dengan pembanding berarti negatif. Jika keruh, tetesi asam sebanyak 1 tetes. Tadi kan 1 cc Bunda kasih. Perbandingannya setelah ditetesi asam asetat, jika dia langsung sama dengan pembanding berarti negatif. Kalau keruh, bakar yang kedua kalinya. Setelah dibakar baru baca hasilnya. Jika sama dengan pembanding negatif, jika keruh positif 1, keruh berbutir halus positif 2, menggumpal positif 3, mengkristal positif 4. Mana tahu kebalik, nanti kalian cek lagi ya. Itu untuk protein. Paham di protein? Larutannya asam asetat. Yang pertama kamu tuangkan adalah urin. Dibakarnya berapa? 2 kali jika dia keruh. Jika kasih urin pertama kamu bakar dia langsung sama dengan pembanding, gak usah kamu bakar. Tapi nanti jelaskan prosedurnya. Jika keruh, kasih asam asetat, aduk-aduk. Jika ditetesi asam asetat langsung sama dengan pembanding, gak perlu dibakar 2 kali. Yang perlu dibakar 2 kali udah ditetesi asam asetat masih juga keruh, baru kamu bakar yang kedua kali. Itu untuk urin protein untuk mendeteksi preeklamsi atau eklamsi. Paham? Urin reduksi untuk mengetahui kadar gula dalam urin. Ya, larutannya adalah benedik. Ini kebalikan dengan protein tadi. Kalau protein tadi urin yang kamu masukkan kan? Kalau benedik larutannya yang kamu masukkan. Warnanya biru. Sama perbandingannya 1:1. Ya, jadi besok pembandingnya tidak ditetesi urin, jangan dibuang. Untuk ujian temannya pakai yang benedik uji coba itulah. Jadi besok kasih aja yang benedik ini tulisannya uji coba. Jadi benediknya jangan dibuang soalnya mahal. Ya. Jadi gimana Bun? Siapkan 2 tabung, 1 tabung sebagai pembanding, 1 tabung sebagai uji coba. Perbandingan 1:1 sama. Ya. 2 tabung diisi dengan larutan benedik, terserah mau 1 cc boleh, mau 2 cc boleh. Misalkan kita isi ini di 2 cc. Pembanding 2 cc, uji coba 2 cc. Larutannya biru. Setelah itu, yang uji coba tetesi urin sebanyak 2 tetes. Ya, makanya Bunda bilang tadi reduksi kebalikan dari protein. Kalau protein urin duluan yang kamu masukkan, kamu bakar, nanti kalau keruh baru tetesi larutannya. Kalau benedik larutannya duluan kamu masukkan, baru tetesi urin 2 tetes, bakar atau panaskan sampai dia mendidih, diamkan. Ini hanya sekali dibakar, langsung bandingkan dengan pembanding. Jika warnanya sama dengan pembanding berarti negatif. Berarti dia negatif. Lanjut, Bun ini 1 kali bakar. Ya. Yang pembanding udah ditetesi, dimasukkan benedik 2 cc, langsung tetesi urin 2 tetes, bakar langsung baca hasilnya. Jika sama dengan pembanding biru berarti dia negatif. Jika hijau kekuningan positif 1, biru kan lupa Bunda kan warnanya kan. Ini mainannya warna bukan keruh. Kalau yang keruh tuh protein. Hijau kekuningan. Apa sih warna kalau ibu kamu tuh? Merah bata, jingga. Kalau reduksi balik-balik Bunda jadinya kan. Ya, positif 1 juga. Nah, biru kehijauan positif 1, hijau kekuningan positif 2, jingga positif, yang positif 3 jingga atau merah bata? Nah, jingga positif 3, merah bata positif 4. Ini mainannya warna. Kalau ini kejernihan. Paham? Kalau protein urin tadi untuk mengetahui kadar protein dalam urin untuk mendeteksi adanya preeklamsi eklamsi. Siapkan 2 tabung, 1 sebagai pembanding, 1 uji coba. Perbandingan 1:1. Dua-duanya diisi urin ya, boleh 1 cc, boleh 2 cc. Yang untuk uji coba silahkan bakar, bandingkan dengan pembanding. Jika sama dengan pembanding negatif. Jika keruh tetesi asam asetat ya. Baru tetesi asam asetat bandingkan. Setelah dia tetesi asam asetat sama dengan pembanding berarti negatif. Tapi juga masih keruh, bakar yang kedua kali baru bandingkan. Keruh berbutir halus, menggumpal, mengkristal.
Itu ya. Jangan jika positif 1 salah, warna dulu. Jika keruh positif 1. Jika keruh berputih halus positif 2, ya. Kalau reduksi urin itu mainannya warna. Larutannya Benedik, tetesi semua tabung Benedik. Terus tabung yang untuk uji coba dikasih dikasih urin sebanyak 2 tetes. Bakar. Hanya sekali, langsung bandingkan dengan pembanding. Ini Benedik sama urin. Ini urin dulu, nanti jika keruh baru tetesi asam asetat. Tuh dia. Pusing? Jangan ketukar. Paham sampai di sini ada yang mau tanyakan? Bunda, Ya. pembandingnya itu dikasih urin juga. Pembanding tidak dikasih urin, yang dikasih urin hanya uji coba. Yang untuk reduksi urin.